Nah, untuk materi kali ini kita masuk ke pengoperasian Syskedes atau sistem desa. Nah, sebelumnya kan sudah diberikan video untuk cara menginstal aplikasi Syskedes, penginputan transaksi di pemerintahan desa. Kalau sudah beda desa, itu kita tidak bisa menggunakan database yang sama. Jadi setiap kita transaksi satu pemerintahan desa itu kita harus install lagi aplikasinya dan yang sama pokoknya. Nah, di sini setelah kalian login yang ada user ID sama password dan tahun anggaran, itu tahun anggaran selalu 2019 karena kita menggunakannya di sini database-nya 2019, muncullah tampilan aplikasi Syskedes seperti ini. Nah, di sini sudah diberikan ke kalian modul. Nah, kita akan menginput data umum desa ini. Yang pertama itu kita kliknya di data entry. Nah, di data entry ini kita klik yang perencanaan, lalu data umum dan RPJM desa. Di sini ada data umum desa, kita klik yang ini. Nah, di sini sudah saya buat untuk pemerintah desa C, karena di modul contohnya pemerintah desa C. Itu sebelum kalian membuat, kalian harus klik tambah di sini. Setelah kalian klik tambah, itu baru bisa kalian ketik. Kalau belum kalian klik tambah, itu nggak akan bisa kalian ketik. Nah, setelah kalian klik tambah, tinggal kalian isi data umum desanya sesuai dengan yang ada di modul. Nah, di sini. Tapi untuk yang kalian buat sendiri, kalian bedakan nama kepala desanya. Kalian buat nama kepala desanya itu adalah nama kalian masing-masing. Ya, jadi di sini kalian ubah nama kepala desanya nama kalian masing-masing, lalu status APBDes itu awal. Nah, setelah kalian selesai mengisi semuanya, kalian simpan, klik simpan, kemudian bisa kalian tutup. Untuk melihatnya lagi, kalian bisa klik data umum desa. Nah, di sini berarti sudah tersimpan, bisa kalian tutup lagi dan keluar. Nah, dilihat di modulnya lagi. Nah, ini tuh cara step-step untuk mengisi yang tadi. Nah, kita masuk ke data anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk menginput data anggaran pendapatan dan belanja desa, di sini ada data perencanaan dan penganggaran. Ada 5 menu yang digunakan di Syskedes. Yang pertama menu kegiatan, lalu menu pendapatan, belanja, pembiayaan 1, dan pembiayaan 2. Nah, ini adalah step-step untuk bagaimana cara masuk ke menu-menu tersebut. Ini kita lihat untuk kalian bisa melihat menu tersebut ada di data entry, kemudian penganggaran, isian data anggaran. Nah, di sini ada menu kegiatan, pendapatan, belanja, pembiayaan 1, dan pembiayaan 2. Dilihat lagi di modulnya, yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Entry bidang, yaitu bidangnya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sini ada data kasusnya. Kalian lihat dari data kasus, di sini ada bidang, subbidang, sama kegiatan. 3 inilah yang akan diisikan. Nanti bidang, di sini kita buka Syskedesnya. Tadi kan data kegiatan, kita akan menginput data kegiatan terlebih dahulu. Di sini ada menu bidang, subbidang. Oh, ini belum diisi, jadi belum bisa. Ini ada menu bidang, subbidang, kegiatan, sama paket kegiatan. Nah, di menu bidang ini kita tambah, harus selalu kita klik tambah. Kemudian di KD bidang kita isi. Tadi bidang yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa kita pilih. Nah, setelah selesai kita klik simpan. Nah, lalu baru kita bisa klik di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kita klik 2 kali. Nah, ini akan muncul sub bidang. Nah, kita klik tambah, selalu klik tambah, lalu di KD sub. Ini kita lihat lagi di modulnya, penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa. Kita pilih. Nah, ini kita simpan dulu. Lalu diklik 2 kali di sini di subbidangnya, nama subbidang. Diklik 2 kali dan dia akan muncul di kegiatan, menu kegiatan. Di menu kegiatan kita tambah. Nah, di KD kegiatan kita lihat lagi di modulnya. Di modulnya itu kegiatannya penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kita lihat penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kita pilih. Lalu kita belum disimpan dulu. Nah, di sini di kegiatan kita harus mengisi pagu. Pagunya ini dilihat dari data kasusnya. Untuk pagu di menu kegiatan itu kita ambil dari jumlah. Di sini ada jumlah nih. Jumlah dari data kasus ini, jumlah belanja, total keseluruhan belanja berapa,
Ini adalah 25.200.000. Nah, kita masukkan di pagunya itu sebesar 25.200.000. Lalu bisa kita klik di mana aja. Nah, 25.200.000 sudah muncul di situ. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, kita lihat ke modul lagi. Ini step-stepnya untuk input bidang yang pertama atau kegiatan yang pertama. Lalu yang kedua, entry kegiatan. Kita lihat di data kasus ini, bidang sama subbidangnya masih sama seperti yang pertama, cuman beda di kegiatan. Nah, kita inputnya lagi langsung di kegiatan ini, kita tambah, langsung ditambah. Nah, kita cari KD kegiatannya. Tadi KD kegiatannya adalah penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Nah, di sini tadi penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa kita pilih. Kita jangan salah. Ini bisa kita ubah. Kalau misalkan chat simpan, kita ubah. Nah, diubah baru bisa diklik pagunya dan bisa diketik. Pagunya dilihat di data kasusnya. Sesuaikan jumlahnya 108 juta. Kita ketik 108 juta. Lalu kita simpan. Nah, kita balik lagi ke modul. Nah, ini masuk ke entry kegiatan 113 yaitu penyediaan tunjangan. Lihat di data kasusnya masih di bidang dan subbidang yang sama, beda di kegiatannya aja. Di sini kegiatannya penyediaan tunjangan. Nah, bisa kita tambah langsung. Tadi kegiatannya adalah penyediaan tunjangan BPD. Pilih isi pagunya, lihat di sini jumlahnya adalah 45 juta. Kita ketik 45 juta. Nah, sudah 45 juta, kita simpan. Lihat lagi di modulnya. Nah, ini 114. Entry kegiatan penyediaan operasional. Lihat di data kasusnya, bidang dan subbidang masih sama. Beda kegiatannya yaitu, di sini kita tambah dulu. Tadi kegiatannya adalah penyediaan operasional pemerintah desa, ATK, honor, PKPKD dan PPKD dan lain-lain. Pilih. Lihat lagi pagunya. Jumlahnya adalah 82.919.000. 82.915. Kan 82.919.000. Kita klik simpan. Lihat lagi di modulnya. Oh, ternyata ini udah habis untuk yang kegiatan yang pertama. Untuk bidang yang pertama sudah habis karena sudah selesai. Ini bisa kita tutup. Nah, kita lihat lagi di kegiatan. Nih, bidang kegiatan yang pertama. Nah, ada 4 kegiatan. Kita klik yang menu bidang. Ini kan kelihatan biru-biru tulisan bidangnya. Nah, di modul itu kita masuk ke bidang yang kedua. Nah, ini bidang yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Karena sudah beda bidang, di sini kita tambah bidangnya. Bidangnya adalah pelaksanaan pembangunan desa. Nah, kita simpan, kita klik 2 kali lagi. Kita isi KD subnya, ditambah. Lihat di data kasusnya tadi, subbidangnya itu subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dipilih, kita simpan, klik 2 kali. Nah, tambah. Lihat di sini kegiatannya adalah pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pengerasan jalan desa. Dipilih. Kita isi pagunya, lihat di data kasusnya itu totalnya adalah 510 juta 400. Nanti bisa kalian lihat modulnya di laptop atau HP kalian masing-masing. 510 juta 400. Disimpan. Nah, kemudian kita simpan, kita kembali ke menu bidang. Bidang yang ketiga di modul adalah, di sini lihat di modulnya. Ini kan masih step-step untuk bidang yang kedua, kemudian ke bidang yang ketiga yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan. Kita tambah,
pilih bidang pembinaan kemasyarakatan, simpan, klik 2 kali, kita tambah lagi. Nah, di sini lihat di data kasus yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan, subbidangnya adalah subbidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pilih, lalu disimpan, klik lagi 2 kali, kita tambah. Di KD kegiatan, kita lihat kegiatannya koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat skala lokal desa. Kita pilih, isi pagunya sesuaikan dengan jumlah dari data kasusnya. Jumlah belanja yang paling bawah yaitu 49.745.000. 49.745.000, kita klik simpan. Lalu di modul, nanti bisa kalian lihat aja di modulnya, itu ada bidang yang keempat, yaitu bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat. Setelah kalian lihat data kasusnya, ini kan bidang pemberdayaan masyarakat. Dipilih, simpan, klik 2 kali, tambah. Subbidangnya adalah subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa. Pilih, lalu simpan lagi, diklik 2 kali. Nah, kita tambah kegiatannya, di situ kegiatannya peningkatan kapasitas perangkat desa. Nah, yang ini berarti dipilih, isikan pagunya sesuai dengan data kasus, yaitu 56.200. Nah, 56.200 sudah, kita simpan. Kita kembali ke modul. Nah, ini yang kelima, bidang penanggulangan bencana. Kita klik di menu bidang, tambah lagi. KD bidangnya tadi bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Pilih, kita simpan, klik 2 kali di sini. Lalu kita tambah subbidangnya, yaitu lihat di data kasusnya subbidang penanggulangan bencana. Pilih, simpan, klik lagi 2 kali. Lalu kita tambah kegiatan. Kegiatannya yaitu kegiatan penanggulangan bencana. Di sini cuma ada 1. Lalu dipilih, isi pagunya sesuai dengan data kasus yaitu 145 juta. 145 juta. Setelah disimpan. Nah, sebenarnya ini setelah disimpan, saya lihat di subbidangnya. Nih, kita lihat di bidangnya, yang tadi di modul itu ada 5 bidang, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan, pembinaan, pemberdayaan, sama penanggulangan. Di sini 5-5-nya bisa kalian lihat, ini harus diklik 2 kali baru bisa kelihatan subbidangnya. Nah, ini tadi ada 4 kegiatan. Lalu kembali ke bidang. Di sini bisa kalian lihat semua. Setelah selesai, ini kalau mau disimpan aja. Lalu kita klik tutup. Kalau mau dilihat lagi bisa klik yang menu kegiatan. Nih, sudah tersimpan kan, ini berarti sudah tersimpan karena sudah ada di sini. Klik tutup, lalu keluar. Nah, itu untuk entry kegiatan.